It's curhat time. Oke, kita habis nonton ya, premier langsung hari pertama di atas, keluar. Guys. Di Pluit Village nih kita nonton berlima. Satu bioskop 5 orang. Mana ibu-ibunya cerewet di belakang. Iya, jadi kita habis nonton Black Adam ya. Ini baru keluar banget nih, baru banget kita langsung nonton. Dan wah, kita mau curhatin semuanya nih ya tentang first impression kita. Dan tenang aja guys, ini free dari spoiler ya. Semoga tidak terspoiler sih, lebih tepatnya. Jadi nanti mungkin gue bakal buat versi yang spoilernya, yang lebih detail lagi. Tapi nanti kali ini gue bakal nge-review yang non-spoilernya. Oke Ken, ya. Ini kan gue nonton bareng dia nih, gue pengen nanya nih. Gimana first impression lu pas nonton? Jujur gue kaget sih, kayak dari dulu gue nggak pernah tertarik nonton DC kan. Iya, fanboy Marvel. Fanboy Marvel gue kayak, aduh nonton DC. Jujur nonton DC males deh gue nggak mau. Terus kemarin diajakin kan sama Poti-Moti ini kan, nonton yuk, gue kira rame kan. Terus berdua doang kayak movie date sama dia. Terus habis nonton, lihat pertama, gila ini guys. Oke ya? Oke banget. Emang sih gue pas pertama kali nonton ya. tadi, emang ekspektasi gue udah tinggi sih sebenarnya. Dari trailer kan gue udah lihat, dan Black Adam ini kan anti-hero ya. Jujur gue trailer aja gue nggak nonton. Nggak nonton? Nggak nonton. Ini baru pertama kali. Lebih gila lagi, lebih keren lagi. Nih, gue pertama kali ngeliat film Black Adam ini yang gue notice paling keren itu adalah pertama scoring music. Ya musiknya, musiknya keren. Musik dan sound effect-nya. Itu Musik, gila. sound effect-nya. Lu kalau mau bandingin sama Marvel, jauh. Indra pendengaran lu bener-bener termanjakan Ya, apalagi aja. kalau nonton langsung di bioskop ya. Harus ini, keren banget. Itu keren. Bener-bener sound effect, musiknya. Dan kita dikasih feeling yang gak cuman asar brutal barbar. Ada beberapa scene tuh yang kayak, contohnya tuh ada scene-scene cowboy, inget gak? Iya, itu kayak diem-diem gitu. Ya, itu kita nggak pernah expect itu dari DC gitu. Iya, benar. Dan tadi gua kaget tiba-tiba ada scene cowboy, nanti kalian lihat sendiri aja. Dan itu maksudnya tahu kan yang model cowboy yang lagunya jadi ala country, terus habis itu dengan slow motion, dan ini juga mainnya slow motionnya banyak banget. Iya, ada kayak, aduh nggak boleh disebutin ya? Nggak boleh ya? Nggak boleh ya? Aduh, ada deh. Kasih, iya oke. Ya, pokoknya yang shoot gitu deh. Iya, ini yang gua paling suka itu pertama dari score music. Pemilihan musiknya. Bener, pemilihan musiknya, gila. Bikin emosional gitu. Kita ini banget. Dan yang kedua adalah dari segi action sequence-nya. Malah itu apa tuh? Maksudnya gue nggak terlalu ngerti itu. Action sequence itu adalah, kan ini film genre action. Jadi kita harus ngeliat setiap berantemnya, battle-nya, adegan-adegannya itu bikin kita, ngerti hype gitu loh. Nah itu yang menurut gue action yang bagus kayak gitu. Ya contoh misalnya kayak Mission Impossible, Fast and Furious itu action kan, ya kan? Atau misalnya Marvel kan action semua kan. Ya kayak gitulah. Dan itu full of action gitu. Itu action sequence-nya full of package, gila bener-bener dari awal sampai akhir, ya nggak sih? Bener-bener brutal, berantem. Itu gue suka banget. Kalau menurut lo gimana actionnya? Actionnya gue suka, ya tambah lagi gue suka ada kayak dimasukin unsur komedia sedikit. Nah, itu ada dia. unsur komedia itu gue juga. Dan jadi nggak full action gitu. Nah, iya. Nah jadi itu nggak full action. Kita lihat, gue ngerasa ketika gue nonton film ini presentase antara komedi sama action itu pas. Pas. Gak terlalu banyak komedia, actionnya juga tetap ada gitu. Gak kayak film Thor Love and Thunder kemarin. Lo suka ya? Fanboy Marvel. Ya kalau film Thor kemarin ya itu bener-bener pure, bener-bener actionnya berapa persen doang ya? Kayak 20% ya sih, 80% komedi. Banyakan komedi sih. Kalau ini, masih ini kayak bener-bener action, komedi, bener-bener pas. Pas. Nggak ada yang dilebihin gitu lah. Komedi nggak dilebih-lebihkan. Dan nggak cringe juga kan? Nggak cringe, lucu. Pas banget justru. Lucu. Ini yang gua kritik dari kemarin series She-Hulk. Nggak nonton ya? Nggak nonton. Kalau series She-Hulk kita bisa ngelihat kayak bener-bener misalnya Daredevil itu kan di series Netflix sebelumnya itu kan bener-bener yang serius, yang cool kan. Di sini dibuat adegannya jadi lucu ya. Jadinya agak cringe ngeliatnya. Sedangkan kalau yang tadi kita biasa ngelihat Black Adam, si Dwayne Johnson aktornya yang lucu kan. Biasa yang lucu tapi di sini jadi cool, kalem. Justru itu yang bikin lucu kan? Jadi lucu ya. Karena dia cool dengan orang yang gendut itu yang lucunya, jadinya kayak bagus gitu. Gak lebay gitu ya. Jadi lucu gitu. Ngerti. Ya meskipun walaupun emang
bagusnya itu benar-benar dari action sequence-nya bagus, dari soundtrack-nya keren banget. Plot ya ceritanya kan? juga oke. Plot ceritanya itu kita nggak bener-bener dijajalin dari awal full gitu loh. Kita diceritain kayak sepisah, sepotong-sepotong. Dan ada plot twist-nya itu loh. Nah, Plot twist-nya itu. itu kalian harus nonton. Nah, itu Plot twist-nya jadi kayak jadi cerita yang di awal sebelumnya itu ternyata dia ada plot hole-nya, dan plot hole itu dikasih tau di tengah film. Dan itu bikin kita kaget. Itu pengalaman kita, experience-nya itu wah. Sampai kita nonton berdua kayak, hah, what the? Iya bener. Kayak, wah, gila. Bener kan, perasaannya kayak gitu kan pas tahu kan. Iya, oke. Tapi meskipun dari segala segi kelebihan yang dimiliki film Black Adam, tetap aja ada kekurangannya. Nah, kalau dari gue pribadi ya, menurut gue actingnya Dwayne Johnson tetap sampah menurut gue. Kalau buat lu nggak tahu, menurut gue Dwayne Johnson itu sebagai aktor itu aktor yang jelek buat gue. Oh ya? Kenapa aktor yang jelek menurut gue? Oh gitu ya? Kalau menurut lu bagus-bagus aja? Menurut gua, ya gua bukan kritikus film, jadi ya gua nonton sebagai ini doang, ya menurut gua bagus-bagus aja sih. Kalau lu perhatiin Dwayne Johnson di setiap film, dia selalu sama. Selalu pakai ya udah kayak gitu dengan gayanya yang serius gini, tapi dengan suka ngelucu gitu kan. Ya itu makanya selalu kayak gitu, berkali-kali loh. Lu mau lihat dari Central Intelligence kayak Fast and Furious kayak, ya kan? Masa dia monoton gitu-gitu aja. Selalu kayak gitu, nggak pernah berubah. Dan menurut gua kategori aktor yang bagus adalah aktor yang bisa menyesuaikan. Di film ini dia berubah dan ngilang, actingnya ngilang gitu loh, ngerti nggak? Jadi di film ini dia kayak gini, di film ini anjing jadi beda banget. Filmnya gitu jadi, ya? Iya, itu aktor yang bagus. Nah, makanya tetap dengan film Black Adam ini, gua tetap nggak berubah pendapat gua tentang si Dwayne Johnson. Karena meskipun dia di sini nggak ngelucu, kita tahu dengan muka yang serius. Tapi ya lu lihat deh sepanjang film matanya gini terus, ngomongnya datar terus, ngerti nggak sih? Tetap kayak gitu dan nggak ada satu acting yang bagus yang diperlihatkan sama dia. Tapi yang menolong itu justru menurut gua skripnya, penulisan ceritanya itu nolong banget, bener-bener bagus banget. Jadi makanya setiap kata-kata yang dikeluarkan si Black Adam, si Dwayne Johnson itu bikin kita amazed. Padahal actingnya ya sebenarnya biasa aja sih. Itu menurut gua kelemahannya ya. Menurut lo gimana? Aduh, gua nggak terlalu bisa sih. Gak apa-apa, coba kan penonton juga pengen tahu kan pendapat orang lain. Ya masih tipikal DC yang agak gelap sih, gua agak kurang suka itu. Oh, lu kurang suka dark filmnya itu ya. Ya tipikal DC sih. Ada itu lebih ke selera ya kalau gitu. Selera ya. Ya cuman kalau menurut gua ya, kalau misalnya kita bikin Black Adam jadi colorful kayaknya nggak cocok juga. Nggak cocok juga, iya. Iya sih, ya itu. Makanya balik ke selera. Balik ke selera gitu. Dan menurut gua ada satu lagi kelemahannya menurut gua. Apa tuh? Tensi yang terlalu padat. Kita di sini ngelihat ya, lu pada yang mau nonton Black Adam, tenang aja, sebenarnya nggak bakal ngantuk, nggak bakal bosan. Nggak bakal bosan. Karena bener-bener full of action, kayak tensinya terlalu tinggi banget. Tapi gua malah suka kayak gitu. Gua banyak nonton film yang banyakan ininya, banyak ngomongnya. Gue malah bosen. Ya, mungkin ini memang selera lagi, balik lagi. Cuman kalau gue nilai sebagai pecinta film, gue suka seni film, gue lebih suka yang grafiknya tuh nggak cuma monoton begini dong, tapi ada yang turun dikit. Naik, turun naik. Nah itu lebih bagus menurut gue, nggak monoton. Kalau tadi agak monoton menurut gue, kayak bener-bener brutal action, terus ada komedi gitu. Dan mungkin ada satu scene sedikit yang sedih di tengah-tengah, inget ya? Ya kan, sedih kita dapat feel. Oh iya kan? Dapat. Dan tapi habis itu balik lagi ke action yang wah, jadi bener-bener presentase actionnya tuh banyak banget sih. Menurut gua itu kelemahannya lah. Kalau bisa sebenarnya lebih bagus ada sedikit face-nya di slowin sedikit. Menurut gua lebih bagus. Ya gitu sih. Ya cuman itu balik lagi ke pendapat kalian semua dan kita tetap rekomenin banget ya. Banget. Wajib gak sih? Wajib sih. Wajib, orang ini pecinta Marvel. Pecinta Marvel bro, fanboy Marvel ini. Fanboy Marvel. Iya. Kayaknya gue bakal pindah haluan. Wih. Atau balik lagi. Gak tau deh ya. Nonton Justice Snyder Cut dong. Udah. 4 jam. Ya, kalau gue boleh tanya lu, ya final score dari film ini berapa? Boleh. Dari 10 ya? Iya. 8,5. 8,5 gitu. Oke. Lumayan bagus. Kalau dari gue sendiri, menurut gue ya 9,3. Tinggi juga ya? Tinggi. Tinggi. 9,3 ini. Padahal bukan yang pertama ya? Bukan film DC yang pertama ya? Dan buat gue tetap yang nomor 1 Justice Snyder Cut kalau buat DC ya. Ini 9,3 menurut gue keren banget. Karena saya 9,3 itu pun karena actingnya Dwayne Johnson dan dengan ekstensi yang terlalu tinggi itu. Tapi sisanya perfect, serius. Bagus. Action sequence sih, sumpah. Mainan slow motionnya
Oh iya itu Mainan slow motion yang gue suka banget. pemilihan musiknya juga. Wah, Pemilihan musiknya tuh, kombinasi itu loh, ya kan? Slow Jadi motion, kayak musik, teng. action, Oh. dan kostum. Wah, kalau kostum the keren. best, sumpah kostum the best. Wah, gila. Boleh disebutin nggak sih tokohnya? Tahu dong, Tahu pasti. ya, Nggak apa-apa. Hawkman itu, wah gila, gue Hawkman. suka banget sama kostumnya Hawkman yang berbulu sayap itu. Gila, kayak elang beneran itu. Ya itu anjir, Keren gue banget. suka banget. Emang kostumnya, kalau kostum the best, seriusan. Dr. Fate juga keren banget. Dokter Fate keren, Dokter Fate keren. CGI-nya gila. Terus ini Cyclone-nya yang pas ini muter-muter itu, CGI-nya sih. itu CGI-nya semuanya lah. Bener-bener secara teknis ini film the best. Secara teknis. CGI bagus. Ya, sama color grading juga ya. Color gradingnya. Kalau ke arah situ gue kurang ngerti deh. Kurang ngerti ya? Kurang ngerti. Color gradingnya sumpah itu bener-bener. Lightingnya. Cakep-cakep. Lu harus nonton, sumpah. Ya, segitu aja penilaian dari kita. Dia kasih nilai 8,5 dan gua kasih nilai 9,3. Kalian harus nonton. Segitu ya dari Ngelantur. Sampai jumpa di review spoiler berikutnya. Bye-bye.